Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi pada video praktikum SPSS, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang langkah-langkah pengujian analisis variance two-way atau ANOVA two-way. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Syadiki, saya salah satu pengajar di Prodi Psikologi Universitas Mangkurat. Sebelum menonton video kali ini, seharusnya teman-teman sudah menonton video sebelumnya, yakni tentang pengantar ANOVA. Pada pengantar ANOVA, kita membahas tentang dasar-dasar kenapa kita harus menggunakan ANOVA, kemudian uji asumsinya apa saja, dan berbagai isu lain terkait dengan pengujian analisis variance. Nah, untuk itu pada kali ini, kita kurang lebihnya nanti akan membahas 3 hal. Yang pertama, memahami langkah-langkah analisis ANOVA two-way. Yang kedua, interpretasi ANOVA two-way. Dan yang ketiga adalah memahami cara penulisan hasil uji ANOVA melalui format American Psychological Association atau EPA. Baik, teman-teman sekalian, data yang saya gunakan ini sama seperti data yang sebelumnya kita pada praktikum ANOVA one way. Cuman bedanya di sini nanti ada tambahan satu variabel lagi. Nah, teman-teman harus ingat bahwa jika kita menggunakan ANOVA two-way, berarti variabel independen atau variabel bebasnya itu ada 2, ya. Minimal ada 2. Boleh lebih ya, bisa nanti pakai three-way, four-way, dan seterusnya. Tapi kalau two-way berarti minimal ada 2 independent variable, di mana independent variabelnya berbentuk kategorikal. Nah, pada analisis hari ini, saya menggunakan data di mana saya ingin menguji apakah ada perbedaan perilaku perlingkungan ditinjau dari kategori usia dan juga jenis kelamin. Nah, dengan demikian, kita identifikasi dulu bahwa IV1 kita adalah kategori usia. Ini ya, kategori usia. Dengan kategorinya yakni 1, 18-19 tahun, 2, 20 tahun, 3, 21 tahun. Jadi ada 3 kategori ya. Nah, ANOVA itu minimal 3 ya. Meskipun 2 juga bisa. 2 perbedaan. Tapi umumnya kalau 2 perbedaan lebih baik menggunakan uji T. Tapi kalau 3 perbedaan atau lebih, maka ANOVA pilihan yang terbaik. Nah, IV pertama tadi kategori usia, IV kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin seperti kita tahu cuma ada 2, yakni laki-laki dan perempuan. Tidak masalah ya, karena cuma ada 2 perbedaan di sini. Tapi salah satu variabel yang lain itu mempunyai 3 perbedaan. Nah, adapun hipotesis yang kita uji berarti adalah kalau hipotesis alternatif ada perbedaan perilaku perlingkungan berdasarkan kategori usia dan jenis kelamin. Nah, bisa begitu ya. Nah, kalau hipotesis nolnya berarti tidak ada perbedaan perilaku perlingkungan berdasarkan kategori usia dan jenis kelamin. Nah, saya menggunakan total score, di mana saya sudah mempunyai skor untuk perilaku perlingkungannya. Nah, salah satu ini ada partisipan yang missing value ya, jadi dia tidak lengkap mengisi sehingga tidak ada total skornya. Totalnya ada 53 partisipan, berarti ada dikurangi 1 jadi 52. Ya. Nanti oleh sistem otomatis yang tidak ada nilainya, dia tidak akan dianalisis. Ya. Oke, untuk teknik analisisnya, ini mirip dengan langkah untuk uji ANOVA one way, tapi langkah yang kedua. Lihat video yang sebelumnya ya, langkah yang kedua atau cara yang kedua. Ya, cara yang kedua. Teman-teman bisa klik Analyze, kemudian cari General Linear Model, ini ya, General Linear Model, kemudian pilih Univariate, Kalau sudah klik, nah seperti tadi yang sudah kita tentukan, untuk dependent variable kita atau variable terikat kita adalah perilaku perlingkungan, maka pindah ke list dependent ya. Jadi list variable terikat. Sementara itu kita tadi sudah menentukan bahwa untuk
Untuk IV kita itu adalah kategori usia 1 dan IV2 kita adalah jenis kelamin. Maka pindahkan ke sini. Oke. Nah, jika sudah, teman-teman, itu bisa klik option dulu. Di option sini, kita perlu melihat descriptive statistik, kemudian effect size, dan homogeneity test. Ini perlu kita lihat. Kalau misalnya kita mau lihat rata-ratanya untuk tiap perbedaan, bisa diklik ke sini. Ya, diklik dan pindahkan ke display min. Ya, kita mau melihat min atau rata-rata. Kemudian klik continue. Sebelum itu, kita juga perlu melihat post hoc. Post hoc tentu kita mau tes keduanya ya. Keduanya mau kita tes. Nah, kita pindahkan dulu ke samping. Dan kita bisa memilih boleh LSD ya atau yang lainnya. Ya, atau yang lainnya. Oke. Sampai di sini mungkin sudah ya. Sudah lengkap ya. Nah, selain itu kita bisa klik continue. Continue. Kalau sudah selesai klik OK. Baik. Sudah ada keluar hasilnya. Teman-teman bisa lihat di sini bagaimana pembagian partisipan per kategori. Misalnya tadi kategori usia yang 18-19 tahun ada 18 orang, 20 tahun ada 20 orang, 21 ada 14 orang. Kemudian laki-laki itu ada 24, perempuan ada 28. Kemudian kita bisa lihat juga perbedaan untuk rata ya, skor perilaku perlingkungan berdasarkan jenis kelamin dan juga berdasarkan kategori usia. Ya, juga ada di sini. Nah, selain itu kita ada di sini uji homogeneity ya, uji homogenitas. Dan di uji homogenitas di sini bisa dilihat signifikansinya ya. Di bagian signifikansi jika lebih besar dari 0,05 ini maka mempunyai data yang variansnya itu sama atau homogen. Nah, nanti kita akan fokus pada bagian test of between subject effect dan juga nanti kita ke post hoc. Nah, di post hoc nanti kita lihat juga. Oke. Nah, sampai di sini kita berarti kita pindah dulu ya. Kita pindah dulu untuk datanya ke untuk data kita ke Microsoft Word dulu ya. Jadi pindah ke Microsoft Word. Caranya tinggal diklik di sini, kemudian klik yang ada kayak gambar buku. Nah, sudah terblok semua, klik kanan, kemudian copy. Kita buka Microsoft Word. Oke. Sudah ya. Nah, kalau sudah, kita bisa klik paste atau pakai keyboard juga bisa. Nah, ini adalah hasil perhitungannya. Biar kelihatannya lebih jelas. Nah, teman-teman sekalian, kita tadi akan belajar menginterpretasi hasil ya. Terutama karena ini adalah pengujian hipotesis, maka kita akan melihat hasil pengujian hipotesisnya. Kita fokus ke bagian tersebut. Tapi kita tadi sudah bisa mengetahui bahwa untuk uji homogenitasnya ini berhasil. Jadi semua varian di kategori usia dan jenis kelamin itu variansnya itu setara ya. Kemudian, nah kalau di sini kita bisa lihat hasil uji untuk uji perbedaan rata-ratanya. Baik. Nah, kita langsung saja menginterpretasi hasilnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama, kita biasanya untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan tuh dilihat dari nilai F ya. Nilai F berarti yang ini. Nilai F yang ini atau signifikansi. Nah, berarti ada dua. Dan untuk melihat
besar pengaruhnya kita menggunakan eta square. Nah, hasilnya kita bisa bandingkan nilai F ini dengan F tabel. Biasanya F itu juga bisa menggunakan skornya itu 4,0, standarnya 4,0. Tapi menggunakan F tabel itu mungkin lebih akurat ya, karena kita bisa melihat nilai F tabel kita berdasarkan DF1 dan DF2 kita, atau degree of freedom-nya. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini, kategori usia, ini nilai F-nya itu di bawah 4, dan jenis kelamin juga di bawah 4. Ya. Jadi nilai F kita untuk F kategori usia berada di bawah 4,00. Atau dengan kata lain, kalau lihat signifikansinya aja ini tidak signifikan, ya. Ini tidak signifikan. Tidak signifikan berbeda artinya. Istilahnya itu berarti sama skornya ya. Jadi skor untuk perilaku pro lingkungan di antara kategori usia itu sama. Begitu juga pada jenis kelamin. Ini juga berada di bawah 4,00. Dan nilai signifikansinya juga tidak signifikan. Jadi ini otomatis kita bisa simpulkan bahwa hasil riset kita ini tidak menunjukkan adanya hasil yang signifikan. Kalau misalnya hasilnya demikian, ini bukan menjelaskan bahwa kita gagal, ya. Bahwa inilah hasilnya, memang tidak berbeda perilaku perlindungan antara laki-laki dan perempuan dan berdasarkan jenis kelamin. Ya, berdasarkan jenis kelamin dan juga kategori usia gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, tapi kita juga tetap harus melaporkan hasil ini menggunakan pelaporan EPA ya. Cara pelaporannya, kita pindah ke bawah sedikit ya. Oke, teman-teman, cara pelaporannya kita bisa tulis dulu ya tentang hasilnya dulu. Jadi hasil penelitian menunjukkan, ini kalau narasinya ini bisa disesuaikan lagi ya, bahwa tidak ada perbedaan signifikan. Nah, apa yang tidak ada perbedaan signifikan berarti perilaku pro lingkungan berdasarkan, ini hipotesis ya, hipotesis kita ya, hipotesis nol kita yang terbukti gitu ya, berdasarkan perbedaan kategori usia dan jenis kelamin. Nah, ini bisa begini hasilnya. Untuk nilai yang mau kita tulis di sini ya, kita bisa menentukan dulu di nilai F kita ya, nilai F kita. Nah, untuk nilai F yang mau kita masukin di perbedaan yang 2 ini ya, langsung 2 sekaligus, ini kita bisa menggunakan hasil yang ada di bagian yang ada tanda ini, tanda bintangnya ya, asteriknya. Di yang ini nih yang kita laporkan. Nah, ini juga tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan juga. Nah, kita laporkan di sini. Berarti kita tulis nilai F dulu, kemudian buka kurung. Nah, kita lihat DF-nya berapa. Untuk DF-nya itu bisa teman-teman lihat, yakni ada DF yang untuk DF1 ya. Untuk DF1 ada di sini. 2 nih skornya. Ini DF1, DF2-nya itu adalah 46, yang ini. Itu DF2. Berarti 2,2 dan 26. 46. Kemudian kita perhatikan nilai F-nya. Berapa nilai F kita? Nah, nilai F kita yang ini. 556. Dan signifikansinya tidak signifikan. Berarti 0,556. 0,556. Kemudian selain itu kita bisa lihat ya dengan mengetik
atau biasanya kalau saya sih lebih senangnya P sama dengan NS, no signifikan ya. Tapi ya masing-masing orang kan pasti tentu bisa tulis aja nilai signifikansinya ya, juga boleh. Misalnya tadi 0,5 sekian. Nah, kemudian kita tulis juga eta square kita. Meskipun tidak berbeda ya, kita tetap juga perlu melakukan eta square kita. Kalau saya di sini untuk eta square ada di equation. Kalau teman-teman mungkin di simbol juga ada ya. Silakan nanti dicari masing-masing di Microsoft Word-nya. Kalau saya biasanya di sini. Nah, ini eta square. Oke. Kemudian kuadrat ya. Kemudian kuadrat. Nah, kuadrat bisa pakai yang ini, kuadrat. Kemudian sama dengan eta square-nya tadi kalau nggak salah kecil ya. Eta square-nya 0,024. 0,024. Nah, kita juga bisa melaporkan hasil uji perbedaan berdasarkan per independent variable atau per IV kita. Nah, jadi dipisah maksudnya ya. Nah, kita bisa lanjutkan. Kemudian hasil analisis juga memperoleh temuan bahwa tidak ada perbedaan perilaku pro lingkungan berdasarkan kategori usia. Nah, kita laporkan yang untuk khusus kategori usia saja nih. Ini kita bisa copy dulu ya, biar kita nggak salah gitu. Titik. Kemudian di sini berarti kategori usia 222, kemudian 0,10. Nah, untuk DF1-nya ini 1 ya. Karena kategori usia, kita cek lagi ya. Mungkin 2 nih kayaknya. Kategori usia ada 3 ya. Oh, ini 2. Ya. Jadi ini untuk DF1-nya itu 2 dan DF2-nya itu adalah 46. Jadi sama kayak tadi. 246. Ini saya ganti ya. 246, kemudian di sini 0,222. Kemudian tidak signifikan eta square-nya atau efek size-nya 0,10. Efek size-nya 0,10. Oke, baik. Kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini memang benar-benar sama skornya ya. Hasilnya itu benar-benar sama gitu. Jadi udah pasti nggak ada perbedaan. Kita bisa lanjutkan. Begitu pula jenis kelamin. Begitu pula perilaku pro lingkungan juga tidak berbeda gitu ya. Perilaku pro lingkungan tidak berbeda berdasarkan jenis kelamin. Nah, cuman DF1-nya agak beda ya. Karena kalau tadi kan DF1-nya itu 2 ya. Kalau sekarang DF1-nya itu adalah 1 yang ini. Nih, DF1-nya itu ada 1. Kemudian F-nya itu 0,00. Ini mesti hampirnya sama sekali nggak berbeda nih ya. Kemudian eta square-nya malah 0 juga ya. Jadi sama sekali nggak berbeda di sini. Untuk memastikan sebenarnya ada beda atau enggak, itu bisa kita lihat juga di nilai min. Cuman nilai min kan kita nggak tahu nih, signifikan apa enggak perbedaannya. Tapi melalui nilai hasil uji ANOVA-nya kita bisa tahu signifikan atau tidak. Nah, dengan demikian kita POSOK juga bisa tidak perlu melaporkan ya, bisa juga tidak perlu melaporkan. Karena memang tidak ada perbedaan yang signifikan di antara dua kelompok ya. Kita bisa tidak laporkan. Nah, kalau teman-teman mau lihat hasil uji POSOK di sini. Kalau di sini ada signifikansi di bawah 0,05,
berarti ada perbedaan signifikan. Tapi kalau tidak ada perbedaannya, berarti di atas 0,05 berarti tidak ada perbedaannya. Nah, teman-teman sekalian, selain kita melaporkan nilai F ya, kita bisa melakukan juga nilai rata kita melalui hasil deskriptif kita. Ya, kita sekedar untuk melaporkan saja ya, biar orang tahu juga gitu. Nah, untuk posok saya singkat saja melaporkannya. Hasil uji posok. Oh ya, hasil uji posok ini karena ada satu variabel itu hanya menggunakan 2 perbedaan, yakni jenis kelamin laki-laki dan perempuan, maka hasilnya itu tidak keluar ya. Untuk nilai uji posoknya itu tidak keluar karena cuma ada 2 perbedaan dia. Kalau ada 3 perbedaan baru keluar. Nah, ini makanya posoknya cuma ada 1 nih keluar. Ya, untuk kategori usia. Hasil uji posok pada kategori usia juga tidak berbeda signifikan. Nah, baru kita bisa laporkan hasil uji deskriptifnya. Berdasarkan hasil uji deskriptif, dapat dilihat nilai rata atau min ya, rata itu min ya. Perilaku pro lingkungan berdasarkan kategori usia dan jenis kelamin. Oke, kalau mau dilaporkan bisa kita laporkan, yakni pada tabel yang ini. Ya, kalau kita lihat di sini untuk perilaku pro lingkungannya itu sebenarnya sih kita nggak bisa sebut sebagai lebih tinggi atau lebih rendah ya. Tapi karena kita hasilnya tidak berbeda ya kita bisa cuma menyebutkan aja bahwa untuk usia 21 tahun itu nilai minnya 76, 20 tahun itu 74, kemudian 18 itu 74 juga gitu. Itu paling begitu sih disebutkannya. Ya. Perilaku pro lingkungan, ketinggalan sedikit. Skor rata perilaku lingkungan pada kategori usia 18 sampai 19 tahun sebesar saya copy aja biar cepat ya. Ini biar tidak bolak-balik lagi ke bawah nih. Nah, sebesar 76,208. Terus kita bisa laporkan SD-nya. Oh, ini kita bisa menggunakan M sama dengan, nah ini min ya. Min harus miring dia. SD kita bisa laporkan juga. Ya, SD-nya itu 2,344. Kemudian oh ya, ini kategori 20 tahun ya. 21 tahun. 1 tahun. Kemudian 20 tahun sebesar M sama dengan 74,950. Kemudian SD sama dengan 1,941 dan 18 sampai 19 tahun M sama dengan sebesar M sama dengan 74,083. SD sama dengan 2171. Kalau kita mau laporkan juga nilai untuk deskriptif statistik di kategori jenis kelamin itu juga boleh. Nah, kita coba laporkan juga ya. Meskipun tidak berbeda, sekali lagi tidak berbeda ya. Jadi kita hanya sekedar melaporkan saja melengkapi hasilnya. Pada jenis kelamin perilaku
rata ya. Skor boleh pakai rata, boleh pakai min ya. Atau rata-rata juga bisa ya. Perilaku pro lingkungan laki-laki sebesar M. Nah, kita lihat lagi. Ini tabelnya yang kedua. Nah, yang ini. Ya. Laki-laki 75094. Ini saya copy aja biar enak ya. 75,094 dan SD sama dengan 1,1811 dan perempuan sebesar M sama dengan 75,067, SD sama dengan 1,712. Nah, dengan demikian kita sudah berhasil membuat laporannya ya. Ini tinggal dikasih italik untuk simbol huruf M. Ini juga italik. Ini juga italik. Ini juga italik. Lihat ya, untuk yang perilaku perlindungan antar jenis kelamin ini sama-sama 75, sekian. Jadi bedanya itu cuma 0,0 sekian aja gitu ya. Nah, kita perhatikan juga untuk hasilnya ini jangan sampai keliru ya, dicek aja kembali penulisannya, jangan sampai ada yang keliru. Jika sudah, maka kita sudah selesai untuk membuat laporan hasil uji ANOVA 2-way menggunakan format IPA ya. Terima kasih setelah menonton video ini. Jangan lupa jika ada pertanyaan boleh menggunakan kolom komentar di video ini atau bisa menanyakan langsung kepada saya ya melalui email saya juga bisa. Sampai jumpa di video yang lain. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.